Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali dengan mata pelajaran matematika wajib kelas 12 yang kali ini kita mulai ke bab berikutnya. Nah, pada kali ini kita akan sampai ke bab yang kedua, yaitu statistika dengan kompetensi dasar dan pengalaman belajar, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Nah, setelah nanti menguasai kemampuan yang ada di sini, nanti kalian akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sajian data dalam bentuk distribusi frekuensi dan juga histogram gitu. Nah, pengalaman belajar yang akan kalian tempuh itu adalah mengolah data mentah menjadi data yang bisa dimaknai hasil yang diperoleh, atau bisa diartikan, mudah diterjemahkan, dan permasalahan apa yang terkandung di situ bisa diketahui. Kemudian juga memaknai grafik dari suatu data yang berupa bisa histogram, bisa poligon frekuensi, dan OGIS. Kemudian mengantisipasi kesalahan penggantian atau penarikan atau pengambilan kesimpulan dalam memakai suatu grafik atau data. Nah, dalam bab ini nanti kalian akan belajar dan berlatih membuat distribusi frekuensi, bagaimana membuat histogram, bagaimana OGIS, bagaimana poligon frekuensi, bagaimana kemudian dari data yang ditampilkan seperti ini nanti kalian berlatih menghitung rata-rata, itu bagaimana median, modus, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam atau varian. Nah, itulah topik-topik yang akan dipelajari pada bab statistika itu. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat peta konsep atau diagram alur konsep di statistika itu seperti ini. Ini semua ada di buku paket. Kalau kalian nanti setelah melihat ini, nah kalian bisa lebih cermati di buku paket seperti ini. Data itu ada penyajiannya dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Nah, grafiknya untuk tabel distribusi frekuensi nanti berupa ini alternatifnya atau macamnya. Kemudian untuk perhitungan-perhitungan data yang sudah dibentuk dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik, ini kita bisa menghitung ukuran-ukuran pemusatan, yaitu rata-rata atau nilai tengah dan modus, maupun ukuran penyebaran dari data tersebut, yaitu simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam atau varian. Nah, itulah peta konsep yang akan kalian pelajari di bab 2 statistika ini. Sebelum ke materi, kita mengingat salah satu tokoh yang mewariskan ilmu statistika, atau ilmu statistika yang akan kalian pelajari itu dibangun atau dibentuk oleh beberapa ahli. Salah satunya ini Ronald A. Fisher atau Aylmer Fisher yang lahir di London tahun 1890, berarti sudah lebih dari 1 abad yang lalu hidupnya. Ya, kakek buyut kita berarti kalau generasinya. Nah, kakek Fisher ini menemukan banyak konsep baru dalam statistika. Berarti sebelumnya statistika itu sudah ada, cuma si kakek Fisher ini menambahkan konsep likelihood, distribusi, dan variansi. Nah, ini kisah hidupnya si kakek Fisher, kemudian dan seterusnya. Nah, beliau itu mendalami ilmu bidang genetika dengan menggunakan analisa statistika. Nah, jadi beliau ini mendalaminya di bidang genetika, tapi menggunakan alat yang namanya statistika. Nah, ilmu-ilmu lain nanti yang menggunakan statistika itu tidak hanya genetika saja, hampir semua cabang kehidupan keilmuan yang ada, yang sudah dibentuk oleh peradaban manusia ini menggunakan statistika. Di bidang ekonomi
menentukan data-data memprediksi masa depan, itu semua menggunakan statistika. Begitu juga ilmu biologi, ini genetika kan ilmu biologi, ilmu sosial, ilmu lainnya dan lain sebagainya, ilmu pendidikan, itu juga semuanya menggunakan statistika. Dan siapapun kalian nanti yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu nanti semua akan ketemu dengan namanya ilmu statistika, yaitu salah satu alat utama yang bisa atau harus, bukan hanya bisa, harus digunakan dalam melakukan suatu penelitian gitu. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil, bukan data. Itu sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai tahun 2015 itu penduduk Indonesia berubah atau bertambah dari 73,3 juta jiwa menjadi 255,5 juta jiwa. Dengan jumlah yang 255 juta ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat yang penduduknya terbanyak di dunia. Setelah Tiongkok, India, kemudian Amerika Serikat, nah yang keempatnya adalah Indonesia. Nah ini kita bisa mengetahui dulu jumlah penduduknya 73,3 juta jiwa, tahun 2015 255,5 juta jiwa. Nah sekarang itu berapa, itu yang punya datanya adalah di pusat data statistik, itu yang dimiliki pemerintah. Nah itu ada datanya terkini, kalian bisa kunjungi di situ. Nah data ini itu kalau ditampilkan rincinya itu adalah seperti ini. Nah ini data jumlah penduduk ini bisa terwujud seperti ini kalau nggak ada ilmu statistika nggak akan terwujud ini. Kalau jumlah penduduk Indonesia per tahun dikumpulkan, ya kan yang ada hanya angka-angka. Nah tapi dengan ilmu statistika ini bisa dibentuk menjadi diagram batang seperti ini. Nah ini kelihatan di sini tahun 45 73,3 juta jiwa, tahun 50 77,2 juta, tahun 61 97,1 juta, dan seterusnya sampai tahun 2015 itu 255,5 juta jiwa. Kemudian ini juga bisa ditampilkan dalam bentuk persentase kenaikan, persentase perkembangan jumlah penduduk. Nah ini kalau dilihat persentasenya dari 50 sampai 61 itu terjadi penambahan yang sangat drastis. Ini kita lihat di sini nih. Dari 77,2 menjadi 97,1. Nah ini selisihnya kan cukup kelihatan nih. Sementara dari 61 sampai 71 ini agak menurun. Oh sama, 2,1 pertambahan penduduknya persen. Kemudian tahun 71 sampai 80 naik sedikit dari 2,1 menjadi 2,3% pertambahan penduduknya. Dan seterusnya ini dari tahun 80 sampai 2015 ini terus menurun. Nah, kenapa ini terjadi penurunan? Di tahun 80 sampai 2015. Nah, ini tidak terlepas dari pemerintah yang menggunakan data-data jumlah penduduk ini, pertambahannya seperti ini. Mulai tahun 70-an itu pemerintah menyelenggarakan, membentuk badan BKKBN namanya, yaitu Badan Keluarga Berencana Nasional. Jadi tahun 70-an itu pemerintah menjalankan program keluarga berencana nasional, di mana dikampanyekan waktu itu setiap keluarga itu cukup mempunyai anak 2. Mulai tahun 70-an awal itu. Nah sehingga begitu dikampanyekan setiap keluarga cukup mempunyai anak 2. Nah maka kalau orang tuanya meninggal kan berarti penggantinya 2. Jadi nggak ada pertambahan. Makanya dari tahun 80, dari tahun 2061 lah sampai 71 ini banyak peristiwa, meskipun KB belum diprogramkan, tapi ini banyak kekacauan, banyak pembunuhan yang
terjadi waktu itu, sehingga dan mungkin jumlah penduduk juga sudah mulai berkurang, sehingga pertambahannya prosentasenya ini nggak berubah ini dari tahun 71 dan sampai ke 61 sampai 71. Kemudian mulai tahun 80 ini rupanya program KB berjalan sukses, sehingga ini terjadi penurunan persentase pertambahan penduduk dari 2,3 menjadi 2,0. Kemudian tahun 2000 menurun drastis ini dari 2,00 menjadi 1,44. Ini tidak terlepas dari kampanye program KB Badan Keluarga Berencana Nasional yang sukses, sehingga dengan membatasi jumlah anak dalam satu keluarga itu cukup 2, maka dalam prakteknya itu anak keluarga Indonesia itu ya jadi maksimal 2. Ada yang punya anak hanya 1. Makanya ini terjadi penurunan. Ini semua berjalan, ini semua dilakukan oleh pemerintah, itu tidak terlepas dari namanya data statistik. Ini data statistik ini. Ini kalau tidak didata, ya ini dari mana kita bisa membentuk ada grafik persentase perkembangan dan seterusnya. Supaya kita bisa menampilkan data yang seperti ini, maka kalian perlu belajar bagaimana membentuk grafik seperti ini, baik itu diagram batang, diagram garis, dan lain sebagainya. Tapi di topik ini kita akan menampilkan data dalam bentuk grafik. Kita menyajikan data dulu dalam bentuk distribusi frekuensi namanya, dalam bentuk tabel ini. Bagaimana caranya? Ini langsung kita ke contoh soal 21 yang sama persis di buku paket. Nanti kalian bisa cermati, kalau dari sini kurang jelas bisa dibaca di buku paket. Ini seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 pengusaha dalam suatu pertemuan mengenai usia berapa mereka berani atau untuk memulai usahanya. Hasil surveinya itu disajikan dalam data seperti ini. Ini masih data tahunan. Mungkin di data satu persatu. Orang pertama mulai umur 18, orang kedua mulai umur 24, orang ketiga mulai umur 19, dan seterusnya sampai selesai 80 orang itu terdata yang terakhir pada umur 21. Kalau orang membaca data yang angkanya tersebar seperti ini, mungkin kesulitan mengartikan situasi data, situasi sekelompok orang ini tentang umur. Bagaimana umur yang di bawah 20, berapa banyak, yang umur 20 sampai 30 berapa banyak, dan seterusnya. Untuk bisa mengartikan yang seperti ini, maka kita perlu membuat yang namanya distribusi frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensinya untuk tabel ini, untuk data-data ini bisa berbentuk, ini proses pengerjaannya. Nanti kalau dibuat akan seperti ini. Bagaimana ini prosesnya membentuk tabel yang seperti ini? Ini kita buat terbalik, memang tabelnya seperti ini, lalu kalian mengamati bagaimana bisa terwujud angka-angka ini, bagaimana bisa terwujud angka-angka ini, bagaimana bisa terwujud ini namanya turus untuk menghitung data yang ada di sini, kemudian baru dituangkan dalam kolom frekuensi. Pertama, karena ini merupakan katakanlah rangkuman atau penyederhanaan dari data yang tersebar seperti ini, maka tentunya angka yang terkecil 16 ini sampai dengan angka yang terbesar 40 ini harus memuat semua data yang ada di sini. Sehingga perlu kita menentukan yang namanya jangkauan. Data terbesar dikurangi data terkecil. Ini kalau kita cari di sini, maka data terkecilnya adalah 16, data terbesarnya 40. Kalau kalian cari yang lebih dari 40 nggak ada, yang kurang dari 16 nggak ada. Maka semua sudah tercakup di sini. Sehingga kita hitung 40 dikurangi 16 itu adalah 24. Ini kita buat berapa kelas ini? 1, 2, 3, 4, 5 kelas. Berarti kalau banyaknya 5 kelas, berarti 24 ini kita bagi menjadi 5.
Nah, kita bagi menjadi 5, ketemunya 4,8. Nah, karena panjang kelas ini, datanya ini bulat, maka panjang kelasnya ini juga bulat angkanya. Nah, karena ini bulat, maka panjang kelas yang ketemu 4,8 ini kita bulatkan jadi 5. Nah, 5 itu nanti maksudnya data kelompok yang pertama, kelompok kelas yang pertama ini 16, 17, 18, 19, dan 20. Ini ada 5 nilai yang tercantum atau tergabung nanti dicantumkan atau dihitung di kelas ini atau dikelompokkan di kelas pertama ini. Nah, 16 sampai 20 ada di kelas pertama, maka nilai berikutnya 21 sampai 25 atau umur berikutnya 21 sampai 25 itu dikelompokkan dalam kelas yang kedua. Nah, cara menghitungnya yang umurnya 16 sampai 20 kita hitung di sini menggunakan turus ini supaya ini teliti nggak terlewatkan. Jadi setiap kali menemukan ini 18, berarti di turusnya sini 1, 19. Sini kita menulis 2. Ini ada 19 lagi, tulis 3 dan seterusnya sampai yang antara 16 sampai 20 itu tercatat di sini. Nah, untuk yang data ini itu ternyata setelah dihitung itu ada ini kelompok 5-nya ada 3, kemudian yang satuannya di sini ada 4, berarti 19 gitu. Berikutnya kelompok umur 21 sampai 25. Nah, dicari sini yang 21 sampai 25 ini 1, 2, 3, ini di baris pertama ada 3. Nah, itu untuk supaya tidak terselip ya, setiap kali ini menemukan, nah di sini dibuat turusnya 1 gitu. 2 dibuat turusnya 2 dan seterusnya sampai yang terakhir begitu. Dengan juga dengan kelas-kelas berikutnya. Nah, untuk dicermati bahwa tepi bawah kelas, karena ini panjang kelasnya 5, kemudian data terkecilnya 16, kita mulai dari 16, kemudian tambah 5, 21, tambah 5, 26, tambah 5 lagi 31, dan tambah 5 lagi 36. Nah, ini menjadi tepi bawah kelas ini. Kemudian tepi atasnya itu adalah ini yang 20 dan seterusnya ini hasil dari tadi setelah kita menghitung yang di sini 16, 17, 18, 19, 20 itu ada 5, berikutnya 21 atau tambah 1 lah dari tepi yang di sini. Nah, setelah ini dihitung 16 sampai 20, lalu yang ke sini itu yang tepi bawahnya, tepi atasnya ini ditambahi 1. Kemudian ini dihitung 5 lagi, 25, atau dengan kata lain ini selisihnya 5 semua. Tepi bawahnya ini selisihnya 5, ini tepi atasnya juga selisihnya 5. Tapi yang tepi atas yang pertama dengan tepi bawah yang kedua ini selisihnya 1. 20, kemudian di sini 21. Di sini 25, kemudian di sini 26. Di sini 30, kemudian di sini 31 dan seterusnya. Nah, dengan begini, dengan kita mengelompokkan seperti ini, maka data umur keseluruhan ini 80 orang ini nanti akan semua tercakup di sini. Ini kalau kalian jumlah itu ketemunya harus 80. Kalau tidak 80 berarti kita ngitungnya ini ada yang selip. Berikutnya, kalau tadi itu masih dalam proses ini, jadi ada turusnya ini untuk memudahkan kita hitung atau memasukkan, mengelompokkan umur-umur ini ke dalam kelompok yang cocok di sini yang mana. Nah, kalau sudah jadi ini kolom turusnya ini kita hilangkan, jadi seperti ini. Nah, begitu tabel distribusi frekuensi umur pengusaha. Nah, begitu. Kadang ini yang batas kelas nggak cantumkan, tapi ini untuk keperluan pembelajaran ini kita cantumkan, di mana yang menjadi batas masing-masing kelas ini adalah tepi bawahnya dikurangi setengah, yaitu 15,5, dan tepi atas ditambah setengah. Nah, itu batas kelas pertama. Batas kelas kedua itu batas kelas pertama yang atas tadi, itu nanti otomatis menjadi batas bawah kelas kedua. Nah, ini selisihnya semuanya 5. Ini tambah 5 jadi 25,5. Atau dari sini juga bisa 25
tambah setengah. Ini 26 sampai 30, maka yang tepi, yang batas bawahnya 26 kurangi setengah, yang batas atasnya 30 kurangi setengah, begitu seterusnya sampai ini. Nah, kemudian kita juga bisa menampilkan tabel distribusi frekuensi ini dalam bentuk pengelompokan yang berbeda. Sebagai contoh, kalau tadi kalau misalkan banyak kelasnya, kalau ini kan banyak kelasnya, ada 1, 2, 3, 4, 5 kelas. Nah, bagaimana kalau banyak kelasnya dibuat 6 kelas? Ini tambahi 1 kelas lagi. Nah, tentunya ya bukan langsung di sini 41 sampai 45, ya nggak ada datanya, nanti 0. Dibuat 6 kelas ini, dalam 6 kelas ini data-data umur 80 orang ini harus tercakup semua di situ, begitu maksudnya. Nah, maka kita perlu membagi jangkauan ini, jangkauan datanya ada 24, tadi dibagi 6 itu adalah 4. Nah, karena ini sudah bulat, ini tidak kita bulatkan. Sehingga nanti tepi bawahnya, tepi bawah ini, yang ini, itu adalah kalau mulai dari 16 berarti ya tambah 4, jadi 20, tambah 4, 24, tambah 4, 28, dan seterusnya. Sedangkan tepi atasnya, ya ini jadi, ini 16, 17, 18, 19, sampai 19. Jadi tepi bawah yang pertama 19. Berikutnya ditambah 4 gitu. Nah, ini menjadi 19, 23, tambah 4, 27, tambah 4, 31, dan seterusnya sampai 44. Nah, ini ada permasalahan. Nah, ini datanya cuma sampai 40, kok ini ada batas kelasnya sampai 44, tepi atasnya. Ini kan nanti jumlahnya bisa jadi sedikit atau banyak yang kosong. Nah, maka untuk yang seperti ini nanti kalian bisa buat tepi bawahnya dikurangi. Kemudian nanti secara otomatis ini tepi bawah atasnya, tepi atas yang paling atas bisa terkurangi, sehingga tidak ini kelas yang terakhir isinya cuma datanya 40 saja. Itu nanti terjadi pergeseran penafsiran data. Nah, untuk ini dicontohkan di sini. Yang pertama ini karena sudah tertulis tepi bawahnya adalah 16, kemudian tepi atasnya 19, dan seterusnya sampai 44. Ini sementara kalian buat atau lengkapi tabel ini nanti dengan yang seperti ini dulu. Kalau sudah itu nanti dirubah. 16-nya ini, kalau ini 4 berarti 16-nya kurangi 2 jadi berapa? 14. Jadi 14, 18, dan seterusnya. Nanti kalian buat yang di sini ya, yang tepi paling bawahnya ini 14. Berarti nanti tepi paling atasnya adalah dikurangi 2 juga, menjadi 42 di sini. Nanti kalian buat tersendiri. Nah, sekarang untuk latihan kalian membuat tabel distribusi frekuensi, sementara pakai yang ini dulu kelasnya. Nah, ini kalian kelompokkan. Yang masuk di 16 sampai 19 itu dihitung satu persatu, kemudian nanti jumlahnya ditulis di kolom frekuensi. Kelas kedua 20 sampai 23. Yang angkanya di sini 20, 21, dan 23 itu masuknya ke sini. Nanti kalau sudah selesai sampai terakhir, baru dihitung jumlahnya berapa, frekuensinya di sini. Begitu seterusnya sampai yang terakhir, sampai kelas ke-6. Jadi 6 baris ini nanti ke bawah. Ini sudah saya tuliskan 2, berarti nanti masih ada 4 lagi. Ini tambahi kalian sendiri. Ini hanya 3, tambahi 1 lagi berarti nanti. Nah, itu cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi kalian nanti untuk latihan kalian yang lebih lengkap, ini dibuat tepinya dikurangi 2, kemudian tepi atasnya dikurangi juga 2.
Jadi nanti ini jadi dari 14 yang pertama di sini jadi 42. Artinya di sini jadi 14, kemudian nanti tepi atas yang terakhir ini jadi 42. Kalau ini 14 tentunya di sininya tambah 4 jadi 18 gitu. Tambah 4 lagi jadi 22 begitu dan seterusnya gitu. Nah, setelah itu nanti kalian bisa juga melihat contoh-contoh yang ada di buku paket halaman 33 sampai 40. Nah, hanya dalam buku paket itu ada beberapa yang belum lengkap. Nah, supaya untuk kalian berlatih juga sambil mengikuti petunjuk penjelasan yang ada di buku paket, kalian juga bisa untuk belajar mandiri kalian melengkapi juga. Melengkapi dengan mengikuti petunjuk yang ada di situ dan menjawab kalau ada pertanyaan yang ada di halaman 33 sampai 40 tersebut. Nah, saya kira demikian pelajaran kita pada hari ini. Jadi kalian apa yang menjadi tugas kalian di pelajaran ini sebetulnya untuk supaya kalian bisa lebih memahami, ikut mengalami sendiri bagaimana membuat distribusi frekuensi ini. Nah, adapun karena di buku sudah banyak petunjuk di situ dan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan supaya kalian bisa menguasai, bisa membuat tabel distribusi frekuensi dan memaknai, menafsiri dan lain sebagainya. Nah, ini supaya kalian nanti ikuti pembahasan contoh-contoh soal yang ada di halaman 33 sampai 40 dengan mengikuti petunjuknya. Kalau ada pertanyaan yang di situ mengarahkan pemikiran kalian, yaitu diikuti pertanyaannya. Ya, saya kira demikian materi kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.